Ini adalah Honda Jazz GE8 tipe RS bertransmisi otomatis tahun 2013. Jazz ini menjadi edisi terakhir sebelum dilanjutkan dengan Jazz GK5 di pertengahan 2014. Facelift di 2013 membuat tampilan Jazz menjadi seperti Honda Fit di Jepang yang lebih sporty. Interiornya masih sama seperti sebelumnya, mengedepankan sisi fungsional dengan banyak storage. Dashboardnya berdesain unik dan sporty, masih terasa cukup modern dan tidak membosankan untuk standar sekarang. Bagusnya ada armrest di jok driver, material dan build quality kurang baik sehingga kerap muncul rattling. Tampilan Jazz ini masih sangat sporty bahkan dibanding Jazz GK5. Ruang belakang lega dan cukup nyaman, membawa fitur Ultra Seat khas Honda Jazz. Dengan desain pilar A yang sangat landai, kaca depannya menjadi sangat besar. Terasa interiornya berdesain niat dengan elemen-elemen menarik. Jazz ini menggabungkan desain hatchback dan MPV agar ruang kabinnya lega. Tidak seperti hatchback lain yang lebih pipih, Jazz ini lebih menggembung. Bagasinya lega, ban serep dan toolkit di bawah, trim bagasi masih niat dan rapi, tidak seperti Jazz GK5 yang di-downgrade. Jazz selalu dikenal akan fungsionalitas dan kepraktisan tinggi, tak heran ia disukai orang Indonesia karena memiliki karakter seperti MPV. Untuk lampu belakang juga terlihat lebih keren dan ada spoiler standar tipe RS. Jazz GE8 ini lahir di masa keemasan Honda dan menjadi salah satu Jazz terbaik yang pernah ada. Di Jazz GK5 walau teknologinya bertambah, namun banyak juga hal yang di-downgrade dari Jazz GE8. Tuas transmisi terasa enteng dan solid ketika dipindahkan, namun handbrake agak berat. Masuk ke D dan mobil menggelinding perlahan. Setir Jazz ini tergolong ringan bobotnya. Dibanding Jazz GK5, setirnya lebih berat sehingga bagus untuk memberikan rasa lebih mantap. Walau lebih berat namun masih tergolong ringan dan tidak menyulitkan. Visibilitasnya sangat lega, bahkan lebih lega dari Jazz GK5 yang memiliki kaca depan lebih sempit. Dashboard Jazz GE8 juga lebih rendah sehingga melihat keluar terasa luas dan lapang. Di posisi duduk terendah pun visibilitasnya sangat lega, berbeda dari Jazz GK5 yang ketika jok di posisi terendah agak terasa tenggelam akibat dashboard yang tinggi. Posisi duduk ergonomis dan pas khas Honda, jok bisa dinaik turunkan yang mempermudah untuk mencari posisi duduk ideal. Setir bisa ditilt dan teleskopik yang masih jarang dimiliki rival semasanya. Posisi setir dekat dengan badan, tangan tersangga armrest, dan support shock terasa firm membuat berkendara di Jazz ini terasa sporty. Posisi duduknya cukup rendah namun commanding. Kekurangannya adalah joknya yang keras dan kaku sehingga melelahkan untuk perjalanan jauh. Mesin Honda Jazz ini merupakan salah satu yang paling bertenaga di kelasnya. Mesin yang sama juga digunakan di Honda City dan Honda Freed. Untuk tenaga terasa cukup di dalam kota. Di varian transmisi otomatis ini penyaluran tenaganya halus, ia tidak terasa bersemangat seperti Yaris bakpao yang agresif di putaran bawah. Mesin Honda ini memang tenaga putaran bawahnya biasa saja, masih cukup untuk stop and go namun tidak berlebih. Ditambah lagi transmisi otomatisnya yang halus dan suka RPM rendah atau suka berada di gigi yang lebih tinggi. Transmisinya 5-speed seperti Honda lain, masih terasa halus walau perpindahan gigi 1 ke gigi 2 seperti ada jeda dan delay. Memang transmisi ini tidaklah terlalu baik performanya, ia terkadang agak selip dan agak lama untuk melakukan downshift. Di kondisi tertentu seperti menanjak juga transmisinya agak kebingungan mencari gigi yang tepat. Namun transmisi ini terasa lebih menyenangkan untuk akselerasi dibanding transmisi CVT. Ia terasa natural dan responnya baik. Begitu sudah ada di gigi yang tepat, transmisi ini terasa sekatan. Tidak ada raungan khas CVT ketika pedal gas diinjak dalam. Jazz menjadi salah satu mobil yang mempopulerkan teknologi Tiptronic di Indonesia. Dengan adanya pedal shift di balik setir, pengendara bisa menentukan perpindahan gigi transmisi secara manual. Responnya ketika upshift dan downshift menggunakan pedal shift tidak terlalu cepat, masih ada jeda yang terasa. Namun karena transmisinya torque converter bukan CVT, perpindahan giginya natural. Mode manual di gigi S akan membuat pengendaraan full manual, ditandai logo M di meter cluster.
Sedangkan mode manual di gigi D akan membuat pengendaraan manual sementara. Ada efek engine brake ketika downshift, rasio giginya pas. Gigi 1 tidaklah panjang, tidak seperti JSG K5 CVT yang gigi satunya sangat panjang. Ketika upshift juga terasa RPM yang drop. Dengan gigi yang lebih banyak dari mayoritas rivalnya yang hanya 4-speed, transmisi ini tergolong baik. Dan juga transmisi ini dikenal lebih awet dari transmisi CVT. Mode manual di sini hanya sementara. Setelah upshift atau downshift, transmisi akan kembali ke mode full otomatis. Di mode full otomatis, tenaga tersalur dengan ideal dan tetap terasa kencang. Mesin Jazz ini khas mesin Honda yang tenaga puncaknya baru keluar di RPM tinggi. Dengan demikian, ketika sudah di RPM tinggi, tenaganya terasa menyenangkan. Ia tidak terasa kekurangan tenaga. Mobil ini cocok untuk keluar kota dengan kecepatan tinggi dibanding stop and go di dalam perkotaan padat. Hal tersebut juga berimbas ke konsumsi BBM. Untuk penggunaan dalam kota, ia tidak seirit mesin Yaris yang tenaganya sudah keluar semua di putaran bawah. Namun untuk keluar kota, Jazz ini menjadi irit karena karakter mesinnya. Suspensi mobil ini keras dan sudah menjadi karakter Jazz. Bantingannya kasar dan kurang nyaman. Kenyamanan mobil ini memang dikorbankan akibat suspensinya, walaupun secara ruang kabin ia lega dan nyaman. Peredaman mobil ini juga tidak bagus, suara luar dan road noise terdengar jelas di dalam kabin. Hal ini menjadi dilema bagi Jazz, karena sebenarnya ia sangat cocok untuk mobil keluarga karena kepraktisannya yang ala MPV dan kelegaan kabin yang baik. Namun secara bandingan suspensi, mobil ini kurang nyaman. Handling mobil ini sangat stabil akibat suspensi kerasnya, body roll menjadi minim, dan mobil terasa lincah dikemudikan. Ditambah lagi ukuran bodi yang cukup kompak membuat Jazz ini mudah dikendarai. Dengan demikian, Jazz GX8 adalah salah satu pemain yang paling fun to drive di kelasnya. Overall, Honda Jazz adalah hatchback yang komplit dan cocok untuk kebutuhan banyak orang. Desainnya masih sporty dan menarik, interior praktis dan lega, performa yang baik dan hemat BBM, serta harganya yang stabil dan cenderung naik. Sayangnya, ia memiliki bantingan yang kurang nyaman, serta fitur yang biasa saja. Selebihnya, Jazz ini masih menarik untuk standar tahun 2022.